klik simpan pengguna. Ya, sampai sini sudah paham ya? Iya dok. Kalau sudah, ya oke, ya sudah ya. Jadi kalau sudah tersimpan, nah karena saya tadi melakukan uji coba di Sanggurala, saya tambahkan yang namanya Getty Sintara. Ini Getty Sintara karena saya tanya tadi siapa penanggung jawab untuk PKP-nya, dia bilang Pak Suwardi bilang Getty Sintara. Maka Getty Sintara saya masukkan namanya, nicknya saya kasih masuk. Ini nomor IHS-nya ini otomatis nanti, otomatis nanti. Tidak usah kita isi karena nanti otomatis. Iya. Ini dokter BPJS tidak usah diisi, nomor HP saja sama username. Username ini untuk mengakses nanti dia. Nah, Iya. sama level. Nah, jadi yang penting adalah isinya tadi tuh Getty Sintara tadi ini saya hanya centang ini, yang saya centang ini, definisi Iya. operasional ini semua. Iya, yang lain saya tidak centang. Kenapa? Supaya hanya menu-menu ini saja yang akan muncul di eh, Dashboard. dashboardnya, iya, ya hanya ini yang muncul ya. Sama definisi operasional jangan lupa. Itu yang saya gunakan ya. Jadi sudah seperti itu. Nah, oke. Jadi untuk eh, saya keluar lagi ya, saya keluar. Ini kan akun adminnya Puskesmas yang secara keseluruhan. Saya log out. Nah, sekarang saya masuk untuk tadi yang namanya Getty sebagai admin. Getty. Username passwordnya. Oke. Nah, ini akan muncul di, aduh, ini lancar ini. Ini akan muncul di dashboardnya Getty tadi. Yang muncul di dashboardnya Getty tadi itu ini semua tadi. Yang ada masternya kan ada definisi operasional. Target PKP, manajemen puskesmas, SPM, IKK, IPKM, IKS, IKM, sama rekap. Nah, jadi untuk definisi operasional kalau diklik ini belum selesai semua diisi. Nanti menyusul ya, nanti menyusul sambil jalan ini diisi definisi operasional. Nanti dinas yang isi. Kemudian target. Nah, ini klik target. Klik target maka kita mau pilih tahun berapa. Kita kan sekarang di 2026 maka pilih 2026. Nah, target yang mana mau kita kasih masuk? Ya, ada beberapa. Jadi ada SPM, IKK, IPKM, IKS dan IKM. Jadi kalau misalnya contoh SPM, maka silakan teman-teman admin atau berkoordinasi dengan program-program terkait berapa target sasarannya. Ya, ini sudah ada disiapkan yang tinggal diisi. Yang diisi adalah target. Misalnya contoh, persalinan ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil itu berapa persen? Misalnya 100%. Sasarannya berapa? Misalnya ada 500. Maka targetnya adalah target sasaran adalah 500 ibu hamil. Kalau dia targetnya misalnya 85%, maka sasaran yang harus dikejar adalah 425 dari sasaran 500. Nah, ini yang harus diisi. Langkah pertama memang harus diisi dulu targetnya, baru nanti bisa mengisi yang lain-lainnya. Jadi target dulu diisi, ya. Target dulu diisi. Tinggal diisi saja yang kolom-kolom yang sudah disiapkan. Kemudian sama selanjutnya begitu. Target untuk IKK sama. Jadi nanti silakan diisi sama seperti tadi. Jadi konsepnya hampir sama dengan yang di spreadsheet, yang di Excel itu. Jadi beberapa IKK itu kita kelompokkan lagi kembali. Kan ada 85 IKK. Dari 85 itu dikelompokkan, maka ada beberapa kelompok jadinya. Satu IKK untuk pelayanan kesehatan ibu, IKK untuk pelayanan kesehatan anak-anak ya, kemudian eh, penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa, epidemiologi ini sudah dikelompokkan. Nah, nanti silakan diisi
targetnya, karena ini kan target sudah ada di dalam perjanjian kinerja ya, perjanjian kinerja antara kepala puskesmas dan kepala dinas sudah ada targetnya semua. Itu silakan dilihat di situ panduannya, target berapa persen. Total sasaran silakan nanti diisi sesuai dengan sasaran yang ada di puskesmas masing-masing. Ya, kalau total sasaran nanti otomatis terisi. Dan sama halnya dengan yang lainnya, IPKM juga begitu. Silakan di input sasarannya supaya target berapa persen dan total sasaran berapa dan target sasaran berapa persen. IPKM. Ini otomatis ya yang ini. Oke, sama ya. Nah, jadi sarannya isi dulu target ya, isi dulu target berapa persen dan isi dulu total sasarannya berapa. Nah, kalau sudah isi begitu, baru kita masuk ke penginputan. Ya. Jadi kalau untuk penilaian kinerja puskesmas kan itu ada manajemen puskesmas dan kinerja puskesmas. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ditambah dengan manajemen. Nah, kita masuk di manajemen dulu. Contoh ya, kita masuk di manajemen. Ini manajemen, kita klik, maka ini sudah disiapkan. Kalau yang ini adalah otomatis akan muncul dengan sendirinya nanti. Yang harus diisi adalah ini. Sama dengan yang di Excel juga itu sudah ada semua. Ini kita pindahkan sebenarnya, tapi dipindahkan ke Smart Healthcare. Jadi contoh terbentuknya tim perencanaan tingkat puskesmas atau PTP. Yang diminta adalah ini dibacakan ya. Sasarannya adalah SK tim PKP, tim PTP. Ini yang ini yang menjadi acuannya harus ada ini. Nah, eh pilihannya hanya dua kan kalau ini ada atau tidak ada berarti 0 atau 10 ya. Nah, jadi kalau misalnya ada maka klik misalnya terbentuk tim perencanaan puskesmas dan ditetapkan berdasarkan SK maka klik saja ini 10 ya nilainya sudah akan muncul 10. Yang kedua misalnya penyusunan Renstra ini P1 ini dokumen rencana 5 tahun ini keterangannya ya dokumen rencana 5 tahun yang memuat visi misi sasaran. Yang diminta adalah dokumen rencana 5 tahun ini minta. Nanti siapa penanggung jawabnya ya Kapus sama tim PTP. Nah, diperhatikan di puskesmasnya apakah tidak tersedia atau baru dalam bentuk draft, tapi draft sudah ada tapi belum disahkan, sudah disahkan tapi belum digunakan dalam penyusunan Renstra, sudah disahkan digunakan aktif dalam. Nah, tinggal dipilih, disesuaikan Renstranya. Jadi misalnya kita pilih lagi masih dalam bentuk draft, belum disahkan. Nah, pilih angka 4. Tekan klik 4. Jadi dia nilainya 4. Jadi seperti itu. Nanti dia akan muncul sendiri di atas nih. Di manajemen inti poinnya. Jadi dia baru contoh manajemen inti ini harus terisi itu 15 item, baru 2 yang terisi. Ini bisa ditahu ini. Diharap harus ada 15 yang diisi untuk manajemen inti. Manajemen arsip 8 dokumen yang harus terisi. Ini baru 0. Nah, begitu terus sampai selesai. Nah, penyusunan RPK, apa lagi? Monitoring evaluasi internal, persen melakukan Monef rutin, silakan dipilih. Ada pelaksanaan, tapi tidak ada laporan Monefnya. Contoh ini, klik 4. Ini sudah jawabannya ini, jadi klik ya, sampai selesai. Untuk manajemen ini dia tidak apa namanya? Dia setiap saat ini dinamis ini, setiap saat ini mau diupdate, misalnya tiba-tiba bulan lalu atau minggu lalu belum ada draft minggu lalu tidak tersedia, toh? Tapi ternyata minggu ini sudah tersedia, maka harus diupdate di manajemennya. Oh sudah ada, sudah disahkan dalam bentuk penyusunan. Nah, tinggal diupdate, tinggal dirubah saja. Kalau minggu lalu masih 0, minggu ini sudah ada di update, klik ini disahkan. Tapi jadi maka angkanya akan berubah. Makanya saya bilang untuk manajemen ini dia dinamis. Mau setiap minggu, setiap hari, misalnya hari ini belum ada, kemarin belum ada, hari ini sudah ada, diupdate sudah ada. Ya, jadi dia angkanya akan dinamis, dia akan berubah. Makanya ini yang manajemen ini silakan nanti disesuaikan. Kalau sudah ada,
perubahannya, perbaikannya langsung diupdate pengisian penginputannya. Untuk manajemen itu ya. Kemudian, nah ini untuk yang SPM, SPM ini em, oke. SPM ini saat ini kita manual, tetapi nanti akan mau kita rubah, sudah tidak manual lagi, ini sudah otomatis ini. Jauh sana untuk ke depannya ini tidak usah diisi yang ini ya. Saran saya tidak usah yang isi yang ini, karena ini SPM ini data-data dari IKK itu akan ada beberapa yang mengalir langsung ke sini. Di IKK misalnya di input, maka angkanya muncul di sini. Jadi nanti untuk SPM tidak usah diisi. Nanti kita mau rubah nih, belum sempat dirubah, nanti tadi baru sempat dikoreksi. Kalau SPM tidak usah di input, nanti dia akan muncul sendiri nanti, ya, tidak usah di input. Nah, di menu-menu ini, misalnya SPM ini IKK itu nanti ada, silakan kalau mau dilihat ada tampilan grafiknya, kalau mau lihat grafiknya di sini silakan, atau untuk mengevaluasi berapa persen itu bisa. Nah, nanti juga kalau mau di download, nanti ada menu downloadnya sini, ekspor Excel. Nah, ini nanti bisa siapa tahu mau dijadikan dokumen fisik, nanti tinggal dibuka. Ini sudah ada di sini. Jadi sudah ada apa namanya, fisiknya sudah ada. Yang tadi sudah diisi, ini sudah ada. Sudah terisi otomatis di sini. Jadi tidak perlu lagi input mengetik manual di Excel. Sudah ada, tinggal di download saja, ya. Itu sama semua untuk ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa SPM nanti tidak usah diisi, ya. Nanti angkanya akan muncul sendiri karena ada beberapa sama dia dengan yang ada di eh, indikator kinerja kunci. Sama dengan IKK, IKK pun begitu ya. Kalau mau menginput IKK, pilih dulu ininya. Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa IKK itu ada sebanyak 85. Nah, dari 85 itu untuk mempermudah kita untuk mengetahui kelompok-kelompoknya atau klaster-klasternya, itu ada terbagi menjadi 8 kelompok. Ada pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, penyakit menular, tidak menular, kesehatan lingkungan dan surveillance, JKN, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau mau menginput, nanti silakan pilih yang ini dulu, pelayanan kesehatan ibu. Nah, pelayanan kesehatan ibu ini nanti, ini tadi ini targetnya karena tadi saya hapus, maka dia kosong. Saya ulang ya, targetnya, contoh target em, IKK, target IKK ya, contoh misalnya dia harus 100% ya, sasarannya 500, sorry, maka target sasaran 500. Nah, ini karena sudah kita isi, nanti kalau mau menginput data di IKK, khusus nah, pelayanan persentase ibu hamil ini sudah ada tertulis di sini targetnya yang harus dicapai 500. Karena tadi sudah kita input ya. Sudah kita input ada di targetnya. Makanya target PKP ini harus diinput lebih dulu supaya target tadi ini bisa masuk di sini semua. Nah, kalau diisi ya nanti misalnya 10, ya nanti kan tinggal muncul sendiri di sini 10 iya ya. Berapa persen? Baru 20%. Bulan ini Februari 560, kemudian itu sudah langsung 30, 40, ya. Nanti sudah akan muncul sendiri ya. Jadi kita hanya menginput angka absolutnya saja, tidak usah terkait rumus-rumusnya tidak usah. Nah, seperti itu. Jadi untuk pengisiannya seperti itu. Kemudian untuk kelompok kesehatan anak pun demikian. Nanti ada semua di sini sudah dikelompokkan, ini anak semua. Kemudian untuk penyakit menular pun demikian sudah ada semua. Tinggal diisi sampai JKN ini pembangunan SDM, pemberdayaan masyarakat. Jadi ini semua kelompok-kelompok yang harus diisi. Jadi sarannya tolong di input dulu target-targetnya seperti itu. Jadi kalau
yang saya katakan tadi, silakan kalau memang dibutuhkan data-data terkait data tabel atau grafik, silakan diklik ini. Excelnya juga silakan diklik. Nah, ini hampir sama untuk semuanya, IKK, IPKM, sama penginputannya begitu. Tinggal dipilih kelompok mana dia, nanti akan muncul di sini. Seperti itu, IPKM, IKS juga demikian. Eh, contoh ada semua. Jadi IKM juga demikian. Nah, kalau sampai di sini mudah-mudahan tidak ada kesulitan karena ini tinggal mengisi saja. Kalau nanti tiba-tiba bingung apa maksudnya ini, apa maksudnya indikator ini ya, maka tinggal dilihat saja di definisi operasionalnya. Nanti ini sambil jalan kita mau isi nih. Kita akan isi kembali yang kemarin data yang di Excel itu kita mau pindahkan ke sini. Belum sempat semuanya dipindahkan. Jadi eh, nanti akan dimasukkan semua di sini. Nah, nanti untuk setelah semua diisi nanti akan bisa kelihatan di rekapan, tampilan rekapannya nanti dia akan seperti ini. Misalnya manajemen tadi kan sudah diisi semua. Jadi manajemen itu ada manajemen inti sampai 10. Nah, ini nanti akan terlihat poinnya, nilainya semester 1 berapa, nilai semester 2 berapa. Akan terrekap sendiri. Nah, kemudian untuk IKK, IKK ini sudah termasuk SPM tadi. Semester 1 itu langsung otomatis terisi semua dan juga grafiknya juga sudah terlihat, sudah apa namanya, sudah muncul ya. Semua sudah disiapkan seperti itu. Ini sudah sampai tinggal kita mau lihat ya. Oke, sudah sampai semua. Jadi sampai semester 1, semester 2. Jadi untuk PKP-nya ini Puskesmas tinggal mengisi target, sasaran dan ya target dan total sasarannya, kemudian menginput capaiannya setiap bulan, ya setiap bulan nanti silakan diinput. Jadi seperti itu untuk ini. Saya pikir mungkin tidak rumit dan karena ini sudah terumus semua, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada sebutan yang tadi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Siap, izin Dok. Dari Puskesmas Lere, Dok. Silakan. Maaf Dok, saya off kamera Lere, Dok ya. silakan. Iya Dok, tapi Dok mau bertanya. Tadi teman-teman sudah mengisi sampai semester 1 yang ini SPKP Dok. Ada yang teman yang Iya. konfirmasi kayak kecacingan Dok. Kemarin yang di kecacingan itu di DO-nya 6 bulan sampai 24 bulan kok enggak salah Dok. Menurut PJ Iya. programnya kecacingan harus di atas 12 bulan Dok. Tidak sesuai dengan isi di PKP ini Dok. 12 bulan ya? Iya. Kemudian Dok Di atas 12 bulan ya? Iya, di atas 12 bulan. Konfirmasinya kemarin. Oke. Kemudian tadi Dok yang disampaikan pengelola KB untuk target KB-nya di PKP ini 80%, tetapi kalau di program di PJ-nya bilang di bawah 70%, kalau 76 kok enggak salah Dok. Jadi saya bilang nanti dikonfirmasi saya konfirmasi dulu menyesuaikan dengan program atau kami mengikut di PKP ini Dok. Oke. Iya. Untuk saat ini mengikut dulu di PKP ini ya. Iya. Kemudian Mengikuti PKP satu ini. lagi Iya, Dok. karena ini nanti kan istilahnya ini kan sudah online. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan data, perubahan definisi personal, perubahan itu bisa cepat kita langsung sesuaikan. Yang betul-betul sudah sesuai standarnya ya. Siapa tahu yang dibuat ini yang di data Excel itu memang ada yang keliru, maka kita harus segera perbaiki. Iya baik Dok. Yang jelas apa yang diusulkan itu memang betul-betul sudah sesuai dengan standarnya. Memang betul-betul ada aturannya toh. Iya Dok. Memang Iya. yang kami sampaikan sebelumnya seperti itu. Nah, kalau sudah diisi di Excel, tolong pindahkan ke sini ya.
Iya Dok, iya. Pindahkan ke Nanti dengan ini, PJ dipindahkan, PKP-nya datanya Dok, dipindahkan. yang diinput untuk Iya, pengguna. Iya Dok, satu lagi Dok, untuk iya, yang KIA tadi iya. Dok, di IPKM-nya tertulis K4, sedangkan kami Dok di pelaporan sudah menggunakan K6 dan K8. Kan 6, oke. Jadi Oke, kami berarti itu kita mengikut rubah ya. data yang mana Dok? Data K6 atau Enggak, K8 yang kita diinput? rubah. Oh K6. ya, siap Dok. Oke, Kita yang ikut itu K6. saja. Kita ikut K6. Karena Iya, itu kan yang terbaru. iya itu Dok, K6 yang ya. iya K6 Dok, dengan K6. K8 kalau di pelaporan. Ya dari Lere itu saja Dok, untuk mengkonfirmasi pertanyaan K6 dari ya. teman-teman. Apa? Eh, Apa tadi yang di mana? K6 tadi? IPKM Dok. IPKM. Kesehatan Ibu ya. Iya Dok. Ini ya, ini ya. Iya Dok, Ini K4 di nanti ya. situ Dok. Iya. Ini ya. Iya. Berarti diganti menjadi K6 ya. Kami ada K6 Oke. dan K8 Dok. Yang dipakai yang keberapa? Kalau Dua-duanya. kemarin K6 sih Dok. K6 ya. Iya Dok. Ya, nanti kita pakai yang K6 dulu. Kalau yang K8 silakan nanti tidak apa-apa menjadi catatannya Lere kan. Tapi yang Eh, kita akan gunakan yang K6. iya Dok. Oke, terima kasih Jadi Dok. saran saya tolong nanti coba di ini ya, di input ya, dipindahkan datanya ke sini. Karena ini Dinas Kesehatan juga membutuhkan data ini sebelum tanggal, ini sekarang tanggal berapa? 3, tanggal hari, sebentar ya. Dinas Kesehatan ini butuh di tanggal hari hari Jumat, tanggal 10, paling lambat tanggal 10. Oh, siap Dok, iya. Jadi Oh, untuk teman-teman puskesmas paling lambat itu tanggal 10 sudah selesai menginput untuk semester 1 ya, semester 1 sampai Juni ya. Ya. Kalau itu semua sampai Juni diisi. Jadi nanti jadi kita nanti Dinas akan melakukan monitoring di sini karena ini sekarang yang saya perlihatkan ini adalah akun untuk puskesmas. Jadi nanti ada juga akun untuk dinas ya, untuk dinas. Jadi untuk dinas itu akan melihat semua puskesmas yang mana yang sudah menginput, yang mana yang belum, dan juga akan terlihat. Nah, untuk di akun puskesmas ini tidak ada masalah ya, sudah sesuai ya, tidak sulit ya. siap, insya Allah enggak Dok. Iya, iya. Yang penting tolong sampaikan sama admin Smart Puskesmasnya, buatkan saja akun untuk admin PKP-nya supaya ada penanggung jawabnya yang akan menginput ya. Jangan kasih admin Smart Puskesmas itu yang urus semua ini ya. Harus ada satu untuk admin PKP. Nah, sekarang kalau untuk saya masuk di admin di akunnya apa namanya? Puskesmas, sorry, dinas itu nanti akan oke. Nah, untuk di akunnya Dinas Kesehatan dia akan bisa memantau, melihat. Makanya saya bilang tadi untuk dinas itu sasaran strategi itu sudah diisi oleh